Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu KPM dan GPM dari berbagai fakultas yang dalam hal ini fakultas ini dan kemudian sarjana. Kemudian ada sekitar 7 prodi yang insya Allah akan mempresentasikan kemajuan atau progres dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tahun 2022. Baik Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa kami telah melaksanakan monitoring dan evaluasi di tingkat institut. Saya akan share screen. Jadi ada sekitar 25 item yang sudah kami isi. 25 item ini dari penanggung jawabnya ada berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada dari TIPD, WR2, WR1, kemudian WR3 juga ada, TIPD juga ya tadi. Di sini kami sudah meminta dokumen meskipun tidak lengkap, tapi setidaknya sudah dikirimkan beberapa item. Jadi insya Allah kami akan mengirimkan hasil ini. Jadi untuk 25 item ini nanti tidak perlu Bapak Ibu isi, tinggal copy dari yang sudah kami isikan. Seperti yang saya tuliskan di instrumen yang warna biru ya Bapak Ibu, yang warna biru ini tidak usah Bapak Ibu isi karena sudah kami laksanakan di tingkat institut, totalnya ada 25 item. Jadi semua yang berwarna biru tidak perlu diisi. Nah, kemarin sudah diikuti juga oleh KPM ya, perwakilan KPM dari Fuad juga kemarin ada dari Proses Sarjana mewakili monitoring dan evaluasi ya, walaupun memang hasilnya tidak maksimal ya, bahkan sampai sekarang kami masih menunggu dokumen-dokumen yang kemarin dikatakan akan dikirimkan ya, ada yang sudah dikirimkan, ada juga yang belum. Semoga setelah selesainya progres Monef ini ya, pelaporan progres Monef ini betul-betul kami sudah mengumpulkan semuanya. Kami masih dalam tahap ini menunggu kiriman dari beberapa wakil rektor. Semoga secepatnya terkumpul. Jadi ini sebetulnya sudah kami tulis, kami sudah tahu pencapaiannya, cuman menunggu kalau ada dokumennya kami akan langsung menceklis memenuhi. Tapi kalau tidak terpaksa, walaupun dikatakan ada tapi tidak ada dokumennya, maka kami pasti akan menceklis belum mencapai standar dalam SPMI. Ya, insya Allah ini akan kami taruh di Google Drive ya, link Google Drive yang awal yang telah kami bagikan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kemarin kami telah melaksanakan pelaporan progres Monef dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kebetulan kemarin itu satu fakultas saja karena ada 8 prodi ya di FT. Semuanya sudah melaporkan, alhamdulillah semuanya sudah jalan. Bahkan ada yang sudah mencapai 80% ya, tinggal evaluasinya saja yang belum jalan. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga semuanya sudah rata-rata sudah mulai dan saya yakin sudah ada progres. Kita tinggal sama-sama mendengarkan kira-kira sudah sejauh mana progres dari monitoring yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari setiap prodi. Kita akan mulai dari Fuad dulu ya, Bapak Ibu, karena saya lihat di sini personilnya yang banyak yang Fuad. Jadi kita akan mulai dari prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Ini apa sudah ada ya? Oke, sudah ada ya, Bu, jelas ya? Pak. Iya, jelas Pak. Silakan Pak Fahmi Aditya Ihsan untuk melaporkan progres. Mohon izin sebelumnya Ibu. Tidak menampilkan video soalnya lagi nyetir ya, sambil mohon izin menuju kampus silakan. mau kuliah offline. Yang pertama mohon izin yang intinya gini, yang kondisi prodi KPI Ibu itu kan peralihan kepemimpinan itu ya. Jadi memang bukan lagi Pak dan Pak Sain mengawal di KPI langsung bujain antara KPM buat sebelumnya. Kami sempat kasih awal, tapi jujur melakukan Monef di awal Oktober November lalu, kita banyak ngomongnya sebenarnya bagaimana memfollow up gitu ya, memfollow up saran-saran atau rekomendasi yang dulu pernah kita kasih rekomendasi kepada KPI. Makanya kalau di Monef di awal tahun
apalagi KPI sedang menuju reakreditasi ini, saya pribadi sebagai Ketua GPM itu ingin ada progres dari Prodi ya, untuk bisa merapikan pendataan-pendataan sebelumnya. Kalau bicara tentang monitoring, cara normatif sebenarnya saya tanya-tanya biasa aja dulu, soalnya kalau kita nanya masalah baru lagi yang sebelumnya belum tereksekusi, juga bikin masalah lagi nantinya gitu. Makanya dalam kasus Prodi KPI, saya kemarin itu lebih menonjolkan, menekankan kepada Bu Jenab untuk bisa mengeksekusi rekomendasi sebelumnya, gitu. Yang monif kita di akhir tahun itu, Bu, ya kan? Karena memang yang kemarin monif duluan itu di KPI kan, diantaranya dengan dibanding prodi-prodi dan prodi-prodi lain lah istilahnya yang mau reakreditasi. Yang kedua, apa namanya? Kami mungkin meminta bantuan sebenarnya ke KPM dan LPM, Bu ya, bahwa karena KPI pernah melakukan monif lebih dulu, mungkin bisa dibantu nantinya rekomendasi yang kita pernah suarakan ke Prodi itu untuk bisa di-push melalui dekanat juga untuk bisa bergerak. Karena saya ketika berbicara dengan Prodi, nampaknya juga masih sama-sama menunggu gitu. Salah satunya misalnya begini, kita kemarin kan ingin ada meminta bahwa paling tidak ada penyamarataan RPS misalkan, kemudian database structure study dan lain itu kan belum muncul tuh. Kalau kita monif lagi di tahun ini nampaknya juga belum muncul. Makanya kemarin itu pas saya diskusi dengan sekretaris Prodi, mungkin titik kritis kita di KPI ini adalah bagaimana untuk bisa memfollow up yang akhir tahun tadi dulu. Kalau bicara monitoring, ya sambil jalan itu dilakukan oleh tim kami. Tapi memang beberapa catatan untuk menuju reakreditasi ini menjadi beban sebenarnya bagi kami di GPM, Bu. Karena memang Prodi ketika peralihan, mungkin permasalahan-permasalahan yang dulu pernah kami berikan rekomendasi ke Pak Sairil dan Pak Mualimin, hari ini ditanggung oleh Bu Jainab gitu ya, bersama Pak Cecep. Nah, ini belum ada eksekusi gitu. Makanya bagaimana caranya mungkin ya untuk bisa juga dekanat juga sedikit lebih mungkin membantu atau membuat tim atau apa. Sebenarnya rekomendasi kemarin cukup lengkap pada saat kita FGD akhir, Bu. Waktu bulan Desember itu saya dengan Bu Jainab sebagai KPM dan GPM pada saat itu untuk memberikan rekomendasi supaya ada move gitu ya, ada gerakan dari pihak GPM termasuk mungkin dekanat dalam hal ini Wadek 1 juga untuk bisa merapikan segala bentuk-bentuk dokumen dalam menuju reakreditasi tadi gitu. Nah sampai saat ini itu pun belum tersusun cantik. Apalagi misalkan ditambahkan di tahun ini kita harus monif lagi di sesi awal gitu, Bu. Nah memang makanya saya untuk khususan KPI agak galaunya di situ gitu. Makanya saya nggak berani untuk monitoring awal. Kalau monitoring awal dalam hal nanya-nanya proses pembelajaran, kemudian yang 3 awal monitoring yang diminta itu saya masih normatif, saya tanya-tanya dulu saja. Ya kan, walaupun sekretaris GPM juga mencatat sebenarnya ada catatan-catatannya, tapi memang saya juga sebelumnya menjadi legislator di tahun 2020 gitu ya, 2021, saya belum menemukan itu ada titik jawaban ketika saya memberikan rekomendasi tidak ada eksekusi. Yang data-data dokumen yang memang kita minta tadi, Bu, dibutuhkan ketika nanti reakreditasi akan dilaksanakan di Maret tahun 2023. Termasuk data-data penelitian dosen juga belum tersusun. Nah, mungkin makanya saya mau diskusikan, mohon izin kepada LPM, kemudian KPM kuat juga dalam hal Pak Husni untuk bisa nge-push ini sama-sama, gitu. Bahwa jangan lengah juga gitu loh, ketika mungkin fakultas lain ingin reakreditasi, KPI tahun depan juga reakreditasi satu-satu prodi di UAT gitu. Kalau memang tahun ini tidak bisa disusun pelan-pelan, nyicil dokumen-dokumen gitu kan, kemudian pendataan-pendataan, maka bisa lewat juga ini kan gitu KPI ini. Nah beban saya masih di situ, Bu, karena memang pasca Oktober November dulu Desember ya, kita ngawal kurang lebih 3 bulan monif, langsung monif gitu ya, itu belum ada progres apapun dari Prodi, ditambah juga peralihan kepengurusan di Prodi pada saat itu. Bulan 2 Bu Jainab sudah definitif dan yang lain ke Kajur. Nah yang kayak gini perlu ada proses, mohon izin Ibu mengkonekkan kembali, bahasanya mengingatkan kembali memori hal itu. Makanya kemarin pas saya ketemu Bu Jainab, kita kayaknya membahas yang monif dulu tuh kayak apa rekomendasinya kayak itu dulu dah.
istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan monif di tahun ini tetap dilakukan, tapi memang saya pribadi Bu ingin sebenarnya sebagai ya yang pengawas di prodi gitu ya, ingin menemukan sisi jawaban dari rekomendasi dulu yang belum dieksekusi. Nah makanya mungkin itulah agak sedikit ini yang soalnya kalau kita monif tahun ini juga jawabannya sebenarnya kurang lebih tahun yang Oktober tadi juga, apalagi masih di awal-awal tahun kan istilahnya gitu. Jadi ya bagaimana mungkin bisa bantu saya di GPM untuk menyuarakan suara, mungkin bagaimana KPM kah atau LPM kah untuk bisa satu jadi titik perhatian bahwa KPI Maret itu 2023 itu sudah akreditasi ulang. Nah saat ini belum ada ini progres dari prodi terkait hal itu. Saya pun nggak bisa nge-push juga sebenarnya Bu Jenab dalam hal ini karena beliau juga SK 1 tahun aja kata beliau. Sampai Desember tahun ini selesai juga. Transisi sebenarnya KPI ini Bu gitu. Jadi bagaimana ya? Mungkin perhatian KPM, LPM untuk bisa membantu, termasuk bantu saya juga gitu, untuk bisa sedikit ada titik fokus juga dari pihak internal kuat untuk bisa mengingatkan lah. Soalnya gini, saya juga kadang-kadang jengkel dan tanda petik gitu ya. Semua kan diserahkan ke kita juga nih ujung-ujungnya, walaupun nanti mungkin KPM dan LPM ngomong ke dekanat, tapi juga melihat personilnya KPI bagaimana itu kan, sedang saya harus memonit, nanti saya harus melengkapi dan lain-lain gitu loh. Sedangkan yang jawaban di Oktober November waktu kita monit itu kan belum selesai. Sedangkan kita mau lagi monit di tahun ini. Seandainya di awal-awal tahun ini mungkin ada sudah progres ya dari mungkin sebelum Pak Mualimin bergeser misalkan dan Pak Seril misalkan tidak lagi menjadi ketua prodi dan sekprodi, itu sudah clear pekerjaan itu nggak apa-apa, tapi itu kan diserahkan langsung kepada ketua baru itu Bu Jenab juga gitu. Dan Bu Jenab tahu persoalannya kan karena kami berdua dulu yang memonif KPI. Nah saat ini juga Bu Jenab tidak bisa terlalu, ya mungkin beliau pun beradaptasi juga gitu ya terkait database dan semacamnya di lingkungan prodi gitu. Makanya saya membaca secara psikologis ya, mau tidak mau akhirnya saya sebagai GPM juga mungkin akan nimbrung di situ. Tapi memang maksud saya gini, karena dekanat saya lihat belum ada sedikit ya, mereka terlalu menyerahkan total ke kita, maksudnya ke GPM, KPM. Tapi yang saya minta misalkan RPS harus serentak di PUAT itu belum ada bergeliat gitu loh. Satu ya kan, tracer study bahkan semua prodi itu tidak terdata baik. Ya, kemudian data penelitian, dosen, dan lain-lain itu tidak terdata baik gitu. Mungkin semua prodi, terutama KPI. Nah, saya nge-push hal ini, kalau tidak ada yang lebih punya kewenangan itu, Bu, itu agak sulit. Nah, mungkin lebih pada curhat dulu nih ya kondisinya, karena memang peralihan kepemimpinan ini, ketika saya evaluasi di masanya Pak Mualimin dan Pak Seril itu tidak ada progres, dan tinggal bahasanya ya sudah habis masa jabatan, diserahkan lagi kepada Bu Jenab. Makanya kami kemarin itu, Bu, kesannya meneliti, ya Bu Jenab itu mengemonit prodi KPI untuk beliau nanti dikerjakan lagi gitu kan bahasanya. Dia gini bahasanya yang nggak ada progres dari pihak yang sebelumnya gitu loh, yang pemimpin sebelumnya, yang ada malah ke Bu Jenab lagi. Makanya kemarin pun isu-isu saya menjadi sekprodi pun sempat saya bantah. Masa saya mengevaluasi prodi KPI, saya temukan masalahnya, malah saya lagi nanti ngerjainnya gitu menjadi sekretaris prodi. Nah, itu memang kendala-kendala dibuat. Nah, mungkin perlu bantu solusi bagaimana langkah-langkah strategisnya nih Bu dari KPM, LPM dalam menyikapi ini gitu. Kalau soal monif di awal tahun tentu akan kita ikuti jalur itu agenda itu dari LPM. Cuma beban saya juga sebagai ketua GPM, jawaban-jawaban yang saya minta dulu rekomendasi pada saat kita FGD di sesi akhir tahun, bahkan di hadapan dekanat ya, dekan Wadik 1, saya minta untuk bisa diserentakkan RPS, structure study, bidang penelitian, kemudian pengajaran semacam itu ya tidak tereksekusi di awal tahun, ditambah dari perubahan kepemimpinan di prodi. Makanya kami dan Bu Jenab akhirnya ketawa aja bahwa kita dulu mengevaluasi, katanya akhirnya kita juga yang akan menjawab. Istilahnya mengevaluasi monif di kepemimpinan Pak Seril dengan Pak Mualimin, akhirnya beliau jadi kaprodi diminta budekan, ya beliau juga akhirnya menjawab. Makanya ya sedikit-sedikit ya saya jujur aja baca psikologis Bu Jenab itu
pusang juga gitu Bu, gitu istilahnya ya, istilahnya gitu. Cuma ya mungkin ini bagaimana caranya lah bantu juga KPM dan LPM untuk bisa di titik fokus rekomendasi kita di Oktober dulu Bu, November, Desember itu bisa dieksekusi di awal tahun, ya kan. Nah, habis itu agenda Monif ini kami siap laksanakan, nggak ada masalah. Cuma saya mah harus Monif di awal tahun ini, di tahun ini misalnya, dan yang dulu saja tidak terselesaikan. Sebenarnya tinggal buka dokumen yang dulu aja yang kami susun di Jainab, itu sebenarnya muncul di situ semua Bu. Karena Bu Jainab baru bulan 2 ketiga ini saja baru beliau bergerak di prodi kan. Artinya kasusnya masih sama untuk KPI ini, tidak ada perubahan. Gitu. Apalagi hal krusial dalam menuju reakreditasi ini Bu, kayaknya masih belum bisa ngapa-ngapain kita. Kecuali kita mau biasa seperti DKI, SPI, ya kan, kemudian EKIT yang tidak menghadapi akreditasi karena sudah lewat, mereka kan mungkin aman. Makanya saya agak beban ini kan setahun depan nih, 11 bulan ke depan tidak ada kegiatan pembuatan tim kah dalam menyusun tracer study, kemudian tidak ada pembuatan tim kah, menyamaratakan RPS di KPI itu belum muncul. Makanya saya akhirnya cukup ego juga, kalau dekanat di biasa-biasa aja juga saya biasa-biasa aja kan. Seharusnya punya kepentingan dan kewenangan yang di atas itu mas saya yang agak sedikit inisiatif gitu loh. Yang ada kan kesannya ya tadi selesaikan lah gitu. Apa yang diselesaikan kita kan cuma legislator Bu. Ya kasihan kan kawan-kawan prodi sebenarnya kan. Eksekutif itu kan. Kawan-kawan eksekutor istilahnya gitulah Bu. Mohon izin itu dulu Bu Inaya yang saya sampaikan. Masih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Fahri atas laporannya. Kami sangat memahami ya kondisi Bapak dan juga teman-teman GPM KPM di FUAD. Apa yang terjadi sebetulnya itu juga hampir sama di fakultas lain, terutama kemarin juga kami pantau di FTIK, meskipun sudah ada sebagian yang sudah sudah melampaui malah yang kemarin itu. Terkait teman-teman tadi, yang pertama yang ingin saya bahas yaitu masalah tracer study. Sebetulnya tracer study itu sudah kami buatkan ya, itu bukan kami ya. Saya ikut dalam tim pembuatan pedoman tracer study, dan di pedoman itu seandainya berjalan dengan baik, seharusnya tim tracer study ada di tingkat institut, dibuat oleh MIKWA, ada perwakilan dari setiap fakultas, perwakilan dari alumni, perwakilan dari MIKWA di setiap fakultas, dan nanti mereka yang akan melaksanakan tracer, kemudian juga mengumpulkan data, sampai menganalisis, melaporkan, dan juga langsung mengirimkan ke masing-masing fakultas hasilnya. Seharusnya idealnya seperti itu, tapi saya tidak tahu apakah MIKWA akan mengeksekusi itu pada tahun ini atau belum. Idealnya kalau melaksanakan sesuai dengan pedoman, seharusnya tahun ini seperti itu. Jadi tidak dihandle lagi di tingkat UPPS, tetapi di tingkat institut. Itu idealnya. Masalah tracer study ya Pak. Tapi kalau memang itu tidak dilaksanakan, otomatis harus dihandle lagi ya di tingkat ini fakultas. Dan kami kemarin sebetulnya sudah mengirim surat ya, sejak kemarin itu kami mengirim surat, tolong tracer study dijalankan, tapi mungkin karena ini masih agak asing ya, sebetulnya tracer study sudah lama seharusnya ya, tapi karena mungkin baru digalakkan sejak 9 kriteria, makanya belum jalan-jalan. Insya Allah nanti kami akan ini lagi sesuai dengan saran Bapak ya, karena tracer study ini adalah salah satu syarat untuk ISK. Kemarin kami sudah rapat ya, pertemuan dengan Prodi KPI, dengan Pak Usni juga kalau nggak salah ada tentang reakreditasi. Dan untuk Prodi KPI ini belum syarat perlunya belum sampai untuk reakreditasi. Jadi ada syarat perlu yang harus dipenuhi. Jadi setinggi apapun nilainya, kalau syarat perlu ini tidak terlampaui, tidak akan bisa status akreditasinya berubah. Kalau itu tidak terlampaui. Kemarin kita sudah menganalisis itu. Dan akhirnya kita memilih bahwa kita akan perpanjangan dulu ya, perpanjangan dulu, setelah itu baru ISK, dan ada tracer study di dalamnya. Nah makanya ini sangat krusial sebetulnya, harus betul-betul kita sikapi, kita tindak lanjuti. Mungkin kami akan lebih ini ke Pak Husni ya, apa kira-kira kita bisa ini Pak ke fakultas terkait RPS, tracer, dan ini tadi penelitian. Terutama ini Pak, tracer study tadi, karena KPI mau siap-siap ISK, berarti otomatis tracernya harus terekam semua untuk lulusan. Kira-kira bagaimana Pak Husni? Ya, untuk menindaklanjuti ya hasil rekomendasi yang tahun kemarin itu, saya juga belum tahu ini format ininya, apakah melalui FGD ya kita minta evaluasinya kapan bisa dipenuhi dekanat ya, atau saat ya disimulasi ya ada agenda
atau yang mana Bu? Oke. Sebaiknya di FGD Pak, karena ini harus ini dulu kan yang saya sampaikan dulu bahwa harus ditinjau dulu yang sebelumnya, teman-teman sebelumnya. Kebetulan Fuad belum FGD Pak ya. Jadi itu adalah saat yang tepat untuk kita membahas bahwa prodi ini kemarin sudah 1 kali monef dan harap teman-teman ini ditindaklanjuti oleh fakultas. Kenapa? Kalau ini ditemukan 2 kali, ini lebih parah daripada yang pertama. Artinya sudah tahu. Kalau kemarin kan mungkin belum tahu ya. Kalau ini ternyata itu temuan. Sekarang sudah tahu dan ditemukan kembali, itu berarti lebih parah daripada yang kemarin. Artinya sudah tahu tapi bukan sengaja ya, tapi mungkin belum ada upaya dari UPPS atau prodi untuk menyikapi ini. Kalau prodi mungkin tadi ya karena ada peralihan, transisi jadi agak memang ini ya ada masalah di situ. Tapi mungkin bisa dihandle juga oleh UPPS ya Pak. Jadi kami meminta bantuan juga. Kalau misalkan perlu mengundang LPM, kami siap menerima Pak. Kalau misalkan memerlukan pada saat FGD, silahkan saja nanti dilayangkan surat kepada kami. Semoga waktunya cocok gitu. Jadi tergantung waktu sebetulnya. Kalau nggak ada kegiatan, kami akan insya Allah akan ikut. Seperti itu ya Pak Husni dan Pak Fafi. Jadi kami usahakan semoga bisa kita bahas di Siap. Ibu Munirah atau Pak Haidi ya dari IKT. Ya, siap Bu. Terima kasih pada Ibu untuk kesempatannya. Mohon izin melaporkan proses monif yang sudah kami laksanakan di Prodi IKT. Izin ini suara saya terdengar kan Bu? Terdengar dengan jelas Bu, silahkan. Baiklah, sedikit cerita dulu ini Bu, sedikit curhat dulu karena instruksi untuk monif ini kan dari hari Rabu yang kemarin ya. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Senin ini memang ada sedikit kendala. Kendalanya itu adalah penyesuaian waktu dengan prodi karena kebetulan beberapa hari ini memang banyak agenda dari prodi dan kita itu mau datang itu agak kesulitan gitu. Cuman alhamdulillah kemarin sempat sambil ini ya sempat ada nanya-nanya dan mungkin hasilnya pun belum maksimal. Jadi ada beberapa yang kosong. Ini perlu ditampilkan atau gimana Bu? Kalau mau ditampilkan silahkan Bu. Bisa ditampilkan Bu kalau misalkan ada yang perlu ditampilkan. Atau ini ya, atau saya sebutkan secara sekilas dulu ya Bu ya. Iya boleh silahkan. Untuk standar C dulu, ini standar proses pembelajaran. Memang dari beberapa standar ini lebih banyak belum ada dokumennya Ibu, atau kegiatannya pun juga belum banyak terlaksana, tapi ada beberapa, misalnya di sini di bagian yang pertama, di sini kan ada program studi sarjana memiliki dokumen formal, pedoman pembelajaran, dan rencana pembelajaran semester ini tidak ada. Karena kan yang ditanyakan itu dokumen formal pedomannya Ibu ya, formal pedoman pembelajaran RPS-nya. Cuman kalau pembuatan RPS-nya sebetulnya untuk dosen-dosen sudah terlaksana meskipun tidak semuanya. Sebagian sudah terlaksana itu menunjukkan karakteristik. Di sini salah satunya yang terlaksana ada apa ini namanya? Dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Nah, ada beberapa RPS yang sudah memasukkan unsur-unsur kearifan lokal. Misalnya ada kemarin itu hadis berbasis kearifan lokal, kemudian ada tahsin mata kuliah, tahfiz wa tahsin Al-Quran berbasis kearifan lokal. Cuman beberapa saja, belum semuanya. Oke, kemudian apa lagi ya?
Di bagian B-nya, program studi sarjana dan magister memiliki bukti sahih seluruh mata kuliah dalam kurikulum dilengkapi dengan RPS yang disusun oleh dosen pengampu atau dosen serumpun. Kalau secara dokumen keseluruhan itu belum terkumpulkan juga di prodi. Cuman sudah ada kemarin awal semester kayaknya di prodi IKT khususnya ada rapat dosen tentang pembagian penyusunan RPS itu sudah dibagikan khususnya untuk kurikulum 2020 kan karena ada perubahan kurikulum. Nah, kalau yang sebelum kurikulum 2020 itu tahun kemarin sempat dikumpulkan juga, tapi tidak semua mata kuliahnya. Untuk upaya atau tindak lanjut ini sebetulnya agak untuk saya sendiri Bu ya, masih belum terlalu paham juga di sini maksudnya upaya yang telah dilakukan prodi kah atau upaya yang akan dilakukan ketika misalnya yang dokumen yang diinginkan itu tidak terpenuhi. Nah, itu yang masih membingungkan untuk saya khususnya karena beberapa waktu kemarin pas rapat kebetulan tidak bisa mengikuti, ada beberapa kendala. Dan nanti mohon penjelasan dari Ibu Inayah juga. Oke, kemudian rata-rata belum ada Bu dari hasil yang saya temukan itu dari wawancara atau bertanya dengan prodi, rata-rata belum ada. Ini yang ada mungkin di bagian D tentang program studi sarjana memiliki bukti sahih. Proses pembelajaran yang dilakukan dosen sesuai dengan RPS berupa dokumen kontrak perkuliahan yang diunggah dosen itu kan sudah ada juga meskipun lagi-lagi belum semua dosen yang melakukannya. Kemudian absensi itu sudah ada juga tersistem disimak ya Bu. Nah, disimak meskipun tadi lagi-lagi tidak semuanya. Jurnal mengajar, rekap nilai evaluasi sebetulnya juga sudah ada tersistem disimak. Kemudian apa lagi nih? Di bagian E ini juga belum ada untuk ini kan ada beberapa poin ya Bu ya. Yang pertama program studi sarjana memiliki dokumen formal proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian dalam bentuk yang pertama itu kan pedoman penulisan karya ilmiah di lingkungan IAIN Palangkaraya itu belum ada, tapi untuk pedoman penyusunan tugas skripsi itu sudah ada. Oke, kemudian untuk standar F-nya ini juga tidak ada terkait dengan dokumen formal proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada standar nasional. Poin G, ini ada disebutkan program studi sarjana memiliki bukti sahih RPS yang dibuat dosen, memuat metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dengan PH sebagai berikut ada diskusi kelompok itu kan ada. Nah, cuman di bawah-bawahnya itu sebagian tidak ada karena kita di IKT ini kan lebih ke pemikiran, jadi untuk pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah itu belum ada terlaksana di prodi IKT. Ini disebutkan satu-satu atau gimana Bu? Bisa secara umum aja Bu. Secara umum aja. Ya. Secara umumnya berarti itu tadi Bu. Kebanyakan sih belum ada, meskipun ada beberapa yang sudah. Dan kendalanya tadi karena menyesuaikan waktu, jadi masih sedikit-sedikit aja nanyanya. Dan berdasarkan pengetahuan yang sudah yang saya ketahui ketika di prodi IKT setahun yang lalu. Demikian Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Munira atas laporannya ya, sudah cukup banyak tadi yang sudah dilakukan. Terutama kesulitannya ini menyesuaikan waktu dengan prodi, tetapi alhamdulillah sudah ya Bu, sudah menemukan kemarin waktu, sudah ada wawancara juga yang dilakukan.
Tadi yang ditanyakan itu tentang tindak lanjut ya, Bu. Jadi seperti ini, Iya, betul. misalkan dokumen perkuliahan tadi, ini kan sudah ada ya, jadi bisalah dikatakan bahwa ini sudah memenuhi sebetulnya. Tetapi kan ada yang tidak. Jadi sebetulnya Iya, ini iya. kita tuliskan tindak lanjutnya, bukan hanya tindak lanjut untuk mengadakan yang belum, tetapi mempertahankan yang ada atau meningkatkan kualitas yang ada. Kalau memang sama sekali tidak ada tindak lanjut, minimal kita tuliskan rencana tindak lanjut dari prodi. Tapi di situ bisa dikasih keterangan bahwa itu ada rencana tindak lanjut. Padahal sebetulnya yang kami harapkan adalah tindak lanjut mereka. Misalkan tahu RPS-nya misalkan atau dokumen perkuliahannya nggak lengkap. Tidak mungkin kan, seharusnya pada kondisi ideal tidak mungkin biarkan seperti itu. Pasti ada hal-hal yang telah dilakukan meskipun belum maksimal. Tapi memang kalau tidak ada sama sekali, silakan Bapak Ibu menanyakan, jadi kira-kira Bapak Ibu ada tidak rencana untuk mengatasi ini? Karena prodi kan seharusnya memiliki rencana itu kalau sudah duduk di prodi bertanggung jawab untuk memenuhi hal-hal ini yang ada di SPMI. Jadi seperti itu, Bu. Tindak lanjut untuk mengadakan yang belum ada, mempertahankan yang sudah ada, atau meningkatkan kualitas yang sudah ada. Kalau tidak ada sama sekali, minimal kita tanyakan rencananya apa untuk mengadakan atau menindaklanjuti hal-hal tersebut. Kemudian tadi sudah ada ya Bu, hal-hal yang sudah terlaksana, misalkan tadi RPS sudah ada, ini ya dihubungkan dengan kearifan lokal, kemudian pedoman penulisan karya ilmiah belum ada, ini sama sebetulnya di semua prodi, yang FT juga kemarin seperti itu, yang ada hanya skripsi rata-ratanya. Kemudian pembelajaran yang mengacu pada penelitian tadi ya, itu ada juga, seharusnya itu ada pedoman juga. Ini sebetulnya sudah kami sampaikan ya, ini pada saat, kalau tidak salah diseminasi kemarin, tapi mungkin orang yang bertanggung jawab ini ya, pihak yang bertanggung jawab ini tidak ada pada saat itu. Pada saat kami melaporkan ya, seharusnya memang ada pedoman juga tentang bagaimana sih kita menerapkan pembelajaran yang mengacu kepada penelitian. Karena walaupun misalkan di prodi sudah ada, tapi tetap harus ada sesuatu yang memayungi itu. Tetap harus ada dokumen formal yang mengatur tentang hal tersebut. Itu mungkin ya Bu ya. Jadi semoga bisa banyak hal yang bisa terjawab pada saat FGD, karena nanti pada saat FGD KPM akan mengumpulkan pihak-pihak ya, baik prodi maupun dekanat, nanti di sana bisa terjawab hal-hal yang mungkin tidak bisa Bapak Ibu temukan di tingkat prodi. Misalkan pedoman-pedoman, siapa tahu ada di tingkat fakultas. Kalau tidak ada, langsung saja di checklist bahwa itu memang belum ada. Nanti juga bisa ditanyakan di FGD ya. Kalau misalkan ini tidak ada, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin seperti itu ya Ibu Munira. Oke, siap Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas laporannya. Kemudian kita ke Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Ibu Ari Pamungkas dan juga Ibu Al-Huja Asyaningrum. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak untuk waktunya. Kemarin kami itu nggak tahu ya kalau ternyata filenya harus dikirim, itu pertama. Jadi makanya ini tadi saya nanya di chat, ini filenya mau dikirim ke mana ya? Dan juga kendala kemarin untuk Monef ini, Kaprodi itu sedang cuti dan yang ada hanya Sekprodi, di mana Sekprodi ini dia baru aja menjabat di bulan Februari ya, kayak gitu. Jadi dan juga hitungannya sama kayak saya juga dosen yang belum begitu lama, jadi untuk kayak dokumen ataupun kegiatan yang ditanyakan itu banyaknya masih belum memahami gitu loh. Jadi kemarin untuk segala RPS itu untuk bakunya kemarin itu kalau dari prodi memang belum ada. Jadi RPS ini dibuatnya itu berdasarkan dosennya, itu masih berdasarkan apa yang dosennya buatlah gitu, karena tidak ada standar bakunya, apa entah dosennya yang tidak paham ternyata ada atau bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk tadi dibilang upaya, ternyata upaya itu harus kita tanyakan ya
itu karena saya kurang memahamin bagaimana sih ini mengisinya juga, karena saya kemarin contoh untuk yang standar yang C ya, yang pertama untuk proses pembelajaran pada prodi itu pada poin A dan nomor 1 itu kan ada 9 poin ya di situ. Nah, itu apakah per poinkah ditanyakan kriterianya ya tidaknya atau bagaimana? Kalau kemarin itu di A di nomor 1 itu 1 sampai 9 itu ya saya ngisinya seperti itu. Kemudian apakah seperti ini ya, jenis dokumennya contoh aja sih tertulis dalam pedoman pembelajaran RPS gitu. Manfaatnya bagi prodi mahasiswa menjadi aktif kayak gitu kan Mbak. Terus faktor pendukungnya mungkin ada komputer. Saya kurang ini karena juga tidak banyak juga sekpro untuk menjelaskan karena yang dia ketahuin aja yang ada di lapangan seperti apa gitu loh Mbak. Terus upaya tindak lanjutnya itu kemarin hanya belum ada. Mungkin karena tidak tahu ternyata bagian-bagian dari RPS itu seperti ini gitu Mbak. Jadi prodi sendiri nggak paham karena ya itu tadi sekpronya itu baru menjabat aja bulan Februari. Nah, untuk yang di kolom yang abu-abu itu saya juga agak masih bingung itu bagaimana ngisinya Mbak. Kendalanya itu juga antara kami berdua kemarin nih bagaimana ya gitu, apa yang harus kita isi yang seperti apa ya. Makanya kemarin kok kita nggak tahu, nggak ada informasi kalau ini harus dikumpulkan. Kalau dikumpulkan paling enggak kan dari pihak LPM ngelihat, oh yang udah dicapai, yang udah bisa dikerjakan oleh kami itu GPM sampai sini, sampai apa gitu. Jadi nanti sekiranya ada masukan dari atau penjelasan dari pihak LPM sendiri. Jadi kami itu hanya mengisi kemarin yang kolom warna kuning. Apakah dan itu juga kami masih ragu apakah seperti yang inikah yang diharapkan atau bagaimana gitu. Itu sih kendalanya. Jadi untuk kesimpulan standar itu apakah dari kami atau bagaimana gitu sih Mbak. Oke, dari saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Ari Pamungkas. Untuk hal ini mungkin kemarin belum jelas ya, sebetulnya sudah ada kami sampaikan di penyamaan persepsi, tapi akan saya ulangi kembali. Kalau mau dilihat juga bisa ada di rekamannya yang telah kami upload di YouTube. Tapi untuk kesempatan ini saya akan coba diulangi kembali Bu ya, Bapak Ibu. Mungkin yang lain juga masih ada yang ini lepas. Ya sebentar. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya memberikan catatan di atas. Jadi yang warna kuning itu adalah indikator kinerja utama. Ini adalah harus dicapai oleh prodi. Jadi walaupun IKT-nya tidak tercapai ya, setidaknya IKU-nya yang tercapai. Warna abu-abu itu adalah indikator kinerja tambahan. Kemudian warna hijau inilah yang standar yang harus dicapai, yang mau kita simpulkan apakah mencapai atau tidak. Warna biru ini tidak usah Bapak Ibu kerjakan karena sudah kami selesaikan kemarin di Monev Institute. Nah, contohnya seperti ini. Saya cari yang kira-kira ada mencakup keduanya ya, ada kuningnya, ada abu-abunya. Misalkan yang ini. Standar N, Institut memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan visi dan misi dan seterusnya. IKU ini kan adalah yang warna kuning ya Bapak Ibu. Jadi ketika ini memenuhi, otomatis kita langsung checklist dia mencapai standar dalam SPMI. Tapi ini kalau cuma satu, kalau ada dua yang warna kuning, berarti kedua-duanya yang berwarna kuning itu harus mencapai. Kalau ada satu saja yang tidak, berarti kita checklist mana tadi belum mencapai standar dalam SPMI. Tapi kalau misalkan IKU dan IKT-nya terpenuhi, maka dia sudah melampaui standar dalam SPMI ya, karena IKT-nya juga ikut terpenuhi.
Tapi kalau ada kasus IKT-nya terpenuhi tapi IKU-nya tidak, itu tetap tidak mencapai karena yang harus kita perhatikan itu adalah indikator kinerja utama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulan ini kita simpulkan dari semua standar. Ketika yang kuning IKU itu semuanya memenuhi, jika kita langsung checklist mencapai. Ketika ada yang tidak memenuhi berarti belum mencapai. Seperti itu ya. Jadi setiap standar kita hanya satu kali menarik kesimpulan, jadi kesimpulannya di bagian akhir itu. Makanya saya ubah instrumennya supaya tidak pusing, karena kemarin itu berpisah ya, instrumen yang kesimpulan dan juga ini. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu tinggal melihat, oh ada yang kuning yang tidak mencapai, otomatis itu sudah tidak mencapai standar, belum mencapai. Tapi kalau yang kuning semuanya sudah, berarti sudah mencapai standar. Kalau yang kuning dan abu-abu semuanya tercapai, berarti melampaui standar dalam SPMI. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang tadi betul jenis kegiatannya atau dokumennya bisa linknya dituliskan, atau kalau sudah melihat langsung bukti fisiknya dituliskan saja apakah ada dokumen pedoman misalkan atau SK, itu langsung dituliskan. Lebih bagus lagi jika ada linknya, tapi kalau cuma ada fisiknya mungkin dituliskan saja dokumennya. Kemudian faktor pendukung ini boleh dalam bentuk sarpras, boleh dalam bentuk SDM, boleh anggarannya, dananya mendukung tidak, atau bahkan dukungan dari UPPS juga bisa masuk ya. Seperti itu. Kemudian faktor penghambatnya, apalagi kalau tidak tercapai, harus ada apa sih faktor penghambatnya dan upaya apa yang telah atau akan dilakukan Prodi untuk mengatasi hal ini. Tapi semoga saja upayanya itu yang sedang dilakukan ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali ya minimal rencana untuk menindaklanjuti ini. Tapi dituliskan kalau itu baru rencana, belum dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Ari, apakah bisa ditangkap ya penjelasan saya? Mungkin yang kemarin memang belum jelas ya, jadi masih ada yang masih agak bingung. Ya, keterlaksanaan itu ternyata tidak harus diisi ya dengan tidak sih ya Mbak ya. Karena makanya bingung, ini gimana nih sudah tercapai, apa tulis gitu. Jadi kami tuh pemahamannya kemarin, ya tidak. Makanya aduh ini gimana ya, kalau belum tercapai apa kita bisa bilang gitu. Tapi akhirnya kita ya dan tidak aja. Kalaupun sudah ada tindakan di situ tapi belum tercapai, tetap aja kami bilang tidak gitu. Iya, tapi bisa dan ditambahkan catatan Bu, apa kira-kira yang sudah dilaksanakan sebagian gitu ya, jadi supaya tidak kosong sama sekali, nggak masalah. Dan gini, kemarin itu karena ini ada yang tidak itu tidak, dan tidak ada yang tidak ditulis apa sih faktor penghambatnya. Pertama itu kemarin kalau saya tanyakan ke Prodi, karena mereka sendiri tidak mengetahui sama sekali karena baru ya Mbak ya dia megang akan indikatornya ini. Jadi untuk faktor penghambat sendiri mungkin ketidaktahuan dari pihak prodinya gitu akan indikatornya ini sebenarnya ada apa tidak gitu nah Mbak. Itu satu, makanya kemarin ada yang tidak memenuhi itu sama sekali, akhirnya tidak ada isian untuk faktor penghambatnya. Jadi mungkin ini nanti kalau memang harus diisi, mungkin kalau saya sih akan saya kembali ke prodi lagi sih Mbak, gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas laporannya ya. Berarti terkait pengetahuan Prodi terhadap ini ya Bu, standar-standar yang harus dicapai. Ini akan menjadi masukan juga bagi kami, bagaimana supaya Prodi nanti ke depannya bisa memahami tentang standar-standar ini. Mungkin berupa sosialisasi atau seperti apa nanti kami akan menindaklanjuti. Kemudian selanjutnya di Prodi berikutnya yaitu dari SPI, GPM dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Ibu Nur Fatmah, dan juga siapa satu ya? Pak Ahmad Hanafi ya kalau nggak salah ya. Ya Bu. Ya silahkan Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Kali ini saya mau menyampaikan terkait dengan progres dari Prodi SPI sendiri. Sebenarnya permasalahannya sih kurang lebih dengan apa yang sudah dijelaskan, baik itu Prodi IKT dan juga BKI, karena komunikasinya lebih ke prodi tersebut ya kalau kami untuk diskusinya. Terkait itu dengan penyamaan waktu, karena terkait juga Prodi SPI sedang persiapan forum Adiah
dekan se-Indonesia ya, jadi saya juga mesti kejar-kejaran nih dengan sekretaris ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan prodi SPI itu seperti apa. Jadi untuk kendalanya sendiri sih banyak sekali juga yang belum terpenuhi ya, baik itu apa namanya dari proses pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, bahkan juga pengelolaan pembelajarannya seperti apa di prodi tersebut. Nah, dan di sini juga kami kebanyakan sih mengisinya itu di bagian terlaksana atau tidak terlaksana karena sedikitnya waktu yang bisa diberikan oleh Kaprodi dalam memberikan informasi tersebut. Karena mereka juga mesti apa namanya mengadakan rapat setiap harinya. Jadi kita juga mesti nanyanya ya lumayan apa namanya tergesa-gesa lah gitu ya. Selain itu juga, di sini, untuk prodi SPI sendiri sih lebih banyak, sesuai dengan pengetahuan dosennya. Artinya di sini mereka hanya bekerja sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Jadi kesepakatan di prodi tersebut belum, apa ya, belum tercapai, baik itu dari standar pembuatan RPS, kemudian juga, dalam, apa namanya, pembuatan lembar penilaian yang harus memasukkan nilai sikap, kemudian CPL-CPL lainnya yang ada dalam RPS tersebut. Kemudian juga baik pengelolaan pembelajaran sendiri pun belum apa namanya terdokumentasikan dengan baik. Artinya di sini mereka hanya menjalankan instruksi dari dekanat saja, misalkan harus dikumpulkan ke Mikwah. Nah, mereka sendiri dari prodi tidak memiliki. Jadi mereka hanya dilalui saja. Artinya mereka hanya mengetahui bahwa oh ya sudah dikumpulkan oleh dosen yang bersangkutan ke pihak Mikwa atau pihak fakultas seperti itu, Bu. Saya rasa sih sampai cukup sih Bu, karena permasalahan-permasalahannya tadi sudah cukup dijelaskan oleh Bu Munirah dan juga Bu Ari. Baik, terima kasih banyak ya Bu Nur Fatma atas laporannya. Jadi karena ada agenda ya, agenda besar prodi SPI atau dekanat ya mungkin tadi. Jadi masih kesulitan menentukan waktu dan juga terkait kendala dosen yang masih terpaku ya pada mungkin pengetahuan yang lama tentang format RPS dan sebagainya, pengelolaan pembelajaran juga belum terdokumentasikan dengan baik, yang mana dokumen perkuliahan itu seharusnya dikumpulkan ya untuk setiap akhir semester dan itu belum dilaksanakan. Mungkin hal-hal ini juga bisa menjadi ini ya masukan. Tadi kita banyak ini ya masukan untuk FGD nanti dan kita sudah bicarakan tadi dengan Pak Husni bahwa ada hal-hal yang perlu kita bicarakan di FGD tingkat fakultas terkait temuan-temuan sebelumnya tadi dari prodi ini ya KPI, temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti dan juga hal-hal ini. Mungkin ada yang tidak bisa Bapak Ibu temukan di tingkat prodi, itu bisa kita keluarkan nanti di FGD di tingkat fakultas. Jadi semoga nanti bisa dilaksanakan mungkin di pertengahan atau terserah kapan kira-kira waktu yang bisa mengumpulkan semua unsur-unsur dari prodi dan juga dari dekanat. Seperti itu ya Bu Nur Fatma, terima kasih banyak atas laporannya. Oke, dari Fuad sudah selesai. Sekarang kita ke Pak Sarjana. Saya mulai dari MES dulu, Magister Ekonomi Syariah. Kebetulan MES ini masuk di Lamemba ya Bapak Ibu, jadi kami infokan bahwa khusus Lamemba ini kalau bisa semuanya harus tercapai. Kenapa? Karena untuk borang Lamemba itu ada syarat bahwa beberapa standar, terutama yang terkait di SPM itu harus mencapai untuk dapat akreditasi paling minimal itu baik. Ketika ada yang tidak, untuk baik pun itu tidak bisa mencapai. Jadi berat sebetulnya ya lumayan. Tanggung jawab untuk MES ini, kenapa? Karena dia SPM ini harus jalan dan rata-rata harus sudah dikategorikan mencapai atau sesuai untuk SPMI dan Renstranya. Mungkin kepada GPM dari Prodi MES kami persilahkan. Oke, ternyata belum ada ya Bapak Ibu. Kalau begitu kita ke prodi berikutnya dulu. Ini tidak kalah pentingnya dari prodi MHK yang sebentar lagi insya Allah akan perpanjangan. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Norasma Hidayati
Ya, 1 orang saja ya. Silakan, Bu. Terima kasih Ibu Nur Inayah Syarfi dari LPM. Sebenarnya untuk menanyakan terkait dengan kelengkapan dokumen, terkait dengan dokumen secara perangkat keras maupun perangkat lunaknya, itu kami sudah mewawancara atau bertanya dengan Kaprodi. Hanya saja Kaprodi MHK ini mungkin karena beliau banyak kesibukan di luar kantor atau di luar pasca, sehingga jawaban beliau itu umum saja. Jadi silahkan dicari, saya manut gitu. Jadi saya banyak mencari-cari dokumen, kan di MHK ini Bu, sekretarisnya baru, stafnya baru, jadi banyak dokumen yang kita mencarinya itu ekstra gitu. Jadi sebagian besar dokumen itu kita tanyakan kepada mereka yang mengisi LKPS untuk akreditasi kemarin. Nah, itu baru secara umum ditanyakan, sedangkan terkait dokumen perangkat kerasnya itu dokumen utamanya, misalnya terkait SK, kemudian bagaimana tracer study dilakukan, nah itu kita masih bertanya-tanya kepada atau mencari-cari dokumennya sendiri di ruang MHK ini, Bu. Itu mungkin kendala utamanya. Nah, yang baru kita lihat ini, Bu, misalnya tracer study ini secara umum, Bu, ya. Kalau misalnya standar ABC-nya itu belum dilakukan secara runut, tapi masih melihat secara umum. Nah, kalau secara umum misalnya tracer study itu dilakukan secara berkala itu belum dilakukan. Nah, diketahui bahwa tracer study itu misalnya dipenuhi ketika akan dilakukan akreditasi, kegiatan akreditasi. Jadi setelah akreditasi, kegiatan tracer study-nya itu sepertinya mandek begitu. Jadi intinya belum dilakukan secara berkala. Nah, kemudian RPS itu memang diwajibkan kepada dosen untuk mengumpulkan setiap semesternya. Nah, hanya saja entah tercecer kemana atau entah dosennya belum mengumpulkan RPS-nya atau bagaimana, kami masih proses dalam mengumpulkan kelengkapan RPS itu, apakah sudah ada secara semua atau bagaimana. Tetapi memang dari kebijakan dinyatakan bahwa memang kewajiban dosen memang mengumpulkan RPS. Nah, itu saja Ibu mungkin. Jadi kami baru tahap koordinasi dengan Kaprodi dan staf PU. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Asma atas laporannya. Jadi kendala dengan ini ya Bu, pencarian dokumen karena baru dicari, dan Kaprodi mungkin karena kesibukannya sulit untuk ditemui dan belum bisa memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang kita tuliskan di instrumen. Kemudian tracer study yang hanya dilakukan saat akan akreditasi, jadi tidak secara berkala ya. Jadi istilahnya ini ya mungkin cuma 1 kali saja, padahal permintaan di Borang itu seharusnya setiap tahun dilaksanakan untuk TS-2 sampai TS-4. Baik, ini mungkin sama dengan Fuad tadi, Bapak Ibu mungkin bisa diakali ya dengan FGD. Minimal mungkin kalau FGD ada kumpul antara mengadakan pertemuan antara direktur mungkin dan kemudian diundang juga dari perwakilan prodi masing-masing. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu diskusikan di tingkat pasca sarjana, itu bisa saling tukar pikiran mungkin, atau ada dokumen-dokumen yang sama, misalkan tracer study tadi mungkin bisa dipecahkan, mulai dibicarakan di situ bahwa tracer study ini jangan dilakukan hanya pada saat kita mau akreditasi, karena ini kita memerlukannya setahun. Jadi juga ada KPM ya tadi ya, mungkin bisa dilaksanakan FGD, ini salah satu metode yang kami anjurkan kemarin, FGD di tingkat fakultas seperti di Fuad tadi, untuk mengumpulkan semua unsur yang terkait. Jadi di situ bisa dikumpulkan banyak sekali jawaban untuk instrumen-instrumen yang tidak bisa kita jawab ketika kita ke prodi masing-masing. Dan seperti itu ya Bu Nur Asma, terima kasih banyak atas laporannya. Jadi sudah terlaksana, sekarang ini tinggal menyesuaikan waktu dan lain-lain, dan semoga bisa selesai nanti di tingkat FGD juga. Untuk MMPI mungkin tidak ada ya, ada yang mewakili?
Sepertinya tidak ada. Kalau begitu kita langsung ke MPAI, GPM Prodi MPAI, Ibu Dr. Musyarofa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya ingin sedikit melaporkan. Sebenarnya ada mungkin hanya satu poin, Ibu, yang telah diminta datanya kepada Prodi MPAI. Mungkin ulun sedikit ulah share. Ya, silakan, Bu. Di sini untuk masih standar kompetensi lulusan. Pada poin 1 ini direktur memiliki bukti sahih, ini sudah terlaksana, sudah diisi faktor pendukungnya karena terdapat kurikulum, evaluasi kurikulum dengan adanya buku kurikulum pasca sarjana tahun 2020. Kemudian tindak lanjutnya ini akan selalu dilakukan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. Kemudian pada poin 2-nya di sini harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan alhamdulillah ini sudah terlaksana dalam bentuk kegiatan workshop pengembangan silabus mata kuliah di Hotel Aquarius kemarin. Ini telah melibatkan pihak eksternal yaitu dosen UPR dalam kegiatannya. Kemudian tindak lanjutnya mudah-mudahan nanti juga selalu berusaha melibatkan pihak eksternal, terutama nanti di bidang prodi, terkait pakar dalam bidang prodi, masing-masing prodi. Kemudian yang ketiga yaitu ada memiliki bukti sahih, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang direview. Nah, kemarin kegiatan itu belum sampai kepada tahap reviewnya oleh pakar, sehingga faktor penghambatnya karena belum ada dosen atau pakar di bidang, khususnya bidang magister pendidikan agama Islam yang diminta untuk mereview hasil dari workshop tersebut. Nah, selanjutnya tindak lanjutnya akan mengusahakan adanya proker untuk evaluasi dan pemutakhiran kurikulum review ini, khususnya nanti di bidang pendidikan agama Islam. Sehingga pada simpulannya, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya, karena ini ada satu yang tidak terlaksana, maka ini berarti belum mencapai standar dalam SPMI yang ada. Nah, mungkin progresnya untuk MPAI masih sampai di sini, Bu, untuk laporan. Mudah-mudahan nanti selanjutnya di bagian prodi juga ada waktu. Kemudian saya juga sebetulnya masih di prodi mes, jadi sambil mengisi Lamemba ini, Bu, jadi mungkin sedikit ada terhambat waktunya karena berbagi dengan pengisian borang. Itu, Bu, yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak laporannya, Bu. Jadi tadi di standar kompetensi lulusan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ada 2 IKU yang terlaksana dan 1 IKU yang tidak terlaksana, dan kesimpulannya ada belum mencapai. Ya, betul tadi kesimpulannya. Mungkin sama ya kendala dengan yang prodi-prodi yang lain, apalagi prodi ini sedang mempersiapkan ya, Ibu siapa tadi, Bu Musyarofa sedang ikut serta juga di Lamemba ya, di MES. Dan ini untuk MES ini seperti saya katakan tadi, sebetulnya kami memerlukan kehadirannya. Kenapa? Karena kami perlu tahu nih untuk persiapan pengisian borang ini apakah banyak standar yang memenuhi atau tidak. Karena Lamemba ini yang paling mensyaratkan ketercapaian indikator-indikator yang ada pada SPM, walaupun tidak semuanya, tetapi kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali standar yang harus dicapai di dalamnya. Baik, semoga ini ya, Bu, borangnya tetap jalan dan semoga monefnya juga tetap jalan, meskipun kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat ini ya, kompleks sebetulnya. Jadi Bapak Ibu memang harus membagi waktu. Kami paham sekali posisinya. Kemarin juga ada keluhan ya, orang yang mengerjakan monef sama dengan yang mengerjakan borang akhirnya harus fokus memang membagi waktu juga, tapi mungkin kayak TFS kemarin akhirnya fokus dulu karena sudah mau submit akhir bulan ini. Jadi semoga lancar Bapak Ibu pengerjaan monefnya, dan juga yang sedang mengerjakan borang juga semoga lancar. Mungkin kami ke KPM dari Pasca Sarjana, Pak Farid, apa ada kabar dari GPM MMPI dan juga MES Magister Ekonomi Syariah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Inaya untuk kesempatan yang diberikan.
tadi ada laporan bahwa GPM dari Pak Heri ya, Pak Heri dari MPI mungkin sedang di Banjarmasin, jadi izin karena sedang mengantar anaknya periksa mata itu ke rumah sakit. Jadi tidak bisa mengikuti, katanya mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan pelaporan ini. Kemudian kalau Ibu Wehdawati kayaknya tidak ada tidak ada laporan, tidak ada pesan. Jadi mungkin menunggu informasi selanjutnya saja. Adapun progres yang kita lakukan, Ibu, terkait dengan itu Monep. Kemarin kita setelah mendapatkan surat tugas, itu kita langsung mengadakan rapat bersama Kasubag Pasca. Kenapa Kasubag? Karena pada saat itu masih masa transisi di mana direkturnya belum ada atau sudah mengundurkan diri, kemudian ingin mencari pengganti. Akhirnya bersama Kasubag. Nah, kemudian hari Selasa kalau nggak salah kita adakan rapat bersama Kasubag, bersama Kaprodi. Semua Kaprodi memberitahukan maksud dan tujuan kami. Akhirnya Kasubag menerima dan siap untuk melaksanakan Monep di Pasca Sarjana. Nah, terus kami dipanggil lagi untuk menghadap direktur karena direktur PLT-nya sudah ada. Maka hari Kamis kemarin itu kami bertemu lagi menyampaikan rapat bersama Kaprodi, bersama seluruh pegawai yang ada di Pasca Sarjana, menyampaikan maksud dan tujuan itu. Dan insya Allah ini karena sudah beberapa yang jalan, termasuk dari Ibu Musyarafah dan Ibu Nur Azmah tadi sudah ada yang jalan. Sebetulnya kegiatan Monep ini akan kita laksanakan khususnya dari kami yang dari fakultas lain gitu minggu depan. Kenapa minggu depan? Karena kemarin ada permintaan dari pihak Pasca untuk mempersiapkan segala halnya dulu. Jadi instrumen Monep kami beritahukan bahwa standar-standar yang harus dipenuhi itu, kemudian kami instruksikan untuk membuat sebuah Google Drive agar nantinya bisa kita langsung dapatkan di sana dokumen-dokumen formalnya yang disyaratkan di instrumen, sehingga mereka para Kaprodi itu menyiapkan itu terlebih dahulu dan melaksanakan katanya lembur dari tanggal berapa itu 9 sampai 10 kalau nggak salah. Dan insya Allah katanya supaya tidak terkejut, ya, jadi ada persiapan dulu lah sebelum di Monep gitu. Jadi kami belum melaksanakan Monep sampai saat ini, khususnya dari Ibu Wehda dan Pak Heri. Karena dari luar ini agak susah juga koordinasi dengan Kaprodi. Dan insya Allah minggu depan kita akan mulai laksanakan proses monitoring dan evaluasi, Bu. Mungkin itu saja laporannya terkait dengan Monep. Baik, terima kasih banyak Pak atas laporannya. Bapak Ibu kami minta untuk mengisi daftar hadir ya pada kolom komentar yang telah kami cantumkan. Di situ ada link presensi. Selanjutnya kami lihat sudah hadir ya Ibu Wehdawati dari GPM Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Kepada Ibu Wehda kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini soalnya baru habis ngajar tadi dan baru bisa join. Terkait pelaksanaan Monef, kebetulan kan sesuai yang diarahkan dari Ketua KPM kami untuk yang pasca sarjana Pak Farid Permana, bahwa memang saat ini belum terlaksana ya untuk Monefnya, cuman kami sudah melaksanakan koordinasi dan khusus untuk laporan yang di Prodi MMPI, saya juga belum ketemu dengan Kaprodinya karena beliau kemarin juga ini masih di luar kota. Insya Allah dalam minggu-minggu ini minggu depan ya kita sudah mulai koordinasi juga dengan beliau, dan sesuai dengan permintaan dari pengelola pasca juga, karena itu kan banyak ya yang di Monef,
Saya lihat juga sekitar 126-an lembar ya. Dan itu mereka kemarin juga minta bertahap aja. Dan ini juga harus dipilah katanya. Mana dari beberapa poin penilaian itu, misalkan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Karena juga mereka ada persiapan lain, katanya juga mau persiapan akreditasi ya di prodi Magister Ekonomi Syariah ya. Nah, dari situ mungkin betul. ada kesibukan yang lain. Jadi mereka juga pengen disiapkan nih dokumen apa yang harus dipersiapkan supaya nantinya pada saat Monef nanti kita persepsinya sama. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk saat ini saya juga sambil mengerjakan dokumen apa saja nih yang kira-kira diperlukan nanti buat Monef biar mereka juga bisa menyiapkannya. Ya, terima kasih Bu Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas laporannya ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga dari KPM bahwa sudah melaksanakan pertemuan dengan Kasubag dan PLT dan diminta untuk mempersiapkan standar-standar apa saja yang harus dimonitoring dan evaluasi, sedang dalam pembuatan Google Drive dan persiapan standar juga, dan insya Allah pekan depan siap dilaksanakan ya. Dan ya, jadi rata-rata sudah melakukan koordinasi, semoga setelah ini bisa berjalan dengan baik, walaupun seperti tadi saya bilang bahwa ada KPM yang juga harus terlibat di dalam pengisian borang untuk Lamemba. Jadi semoga lancar ya Bapak Ibu semuanya, pengisian Monef maupun juga submit borangnya, semoga dilancarkan dan juga data-data pendukungnya bisa terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah semuanya ya, kecuali tadi yang untuk MES karena memang ada halangan, jadi tidak bisa hadir untuk pagi hari ini. Mungkin nanti akan kami kami minta secara langsung dari Pak Heri terkait progresnya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan keluhannya? Walaupun tadi sudah sambil menyampaikan keluhannya, jadi tidak apa-apa, pasti ada keluhan. Apakah ada masukan, kritik, dan saran? Kami persilahkan. Ya, mungkin sedikit Bu. Alhamdulillah kami dalam pengisian, alhamdulillah difasilitasi oleh KPM, Ketua Beserta Sekretaris. Jadi kami ngisi itu langsung di Google Drive yang disediakan oleh KPM. Jadi progresnya bisa langsung dibuka di sana karena mereka minta setiap pengisian walaupun sedikit apapun langsung di sana di Google Drive-nya sehingga bisa dipantau oleh KPM itu sendiri. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada ketua dan sekretaris. Dan untuk dokumen juga disediakan masing-masing prodi itu Google Drive-nya. Jadi mungkin secara ini bisa nanti akan dipantau oleh KPM pasca. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Langkah yang sangat cerdas ya. Jadi KPM bisa langsung memantau apa saja progres ya pengisian instrumen dari masing-masing prodi. Saya rasa mungkin ini bisa diterapkan juga untuk prodi-prodi yang lain atau fakultas yang lain. Yang lainnya apa masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada untuk kegiatan kita hari ini sudah cukup ya Bapak Ibu sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sela-sela kesibukan mengisi borang ya, di sela-sela kesibukan mengajar. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mari bersama-sama kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.